Tiga lah. Kalau beliau tu kan berbuat baik saya kau tak, ya tak ada lo keinginan lain kau selain berbuat baik saya. Jadi. Baiklah. Oh, tentang Taliban. Itu kan frame media kan susah kita. Ya, kalau ada kelompok-kelompok yang lurus terhadap Islam perjuangannya, itu media akan memframe-nya. Dan itu biasa dari dulu. Framing media itu hebat. Sehingga yang baik bisa dicap buruk. Yang buruk saja jadi baik. Itu pengaruh media luar biasa. Ya. Nah, jadi itu ya kalau komentar kita di media sosial kan langsung di-cut kan. Langsung di-block tuh kalau kita komentar Taliban tuh, Pak. Langsung di-cut. Nah, jadi memang yang benar itu akan dibenci oleh yang batil. Dan di dunia ini penguasa yang batil. Bapak Ibu kalau baca nanti di surat Ar-Ra'd ayat 17. Ya, memang kebatilan selalu mendominasi kebenaran. Seperti air dan buih kata Allah. Yang buih selalu berada di atas air. Yang buih itu selalu berada di atas air. Jadi betapapun kebenaran itu hebat, dia akan didominasi oleh kebatilan. Tapi kata Allah, kebatilan itu akan seperti buih, dia akan hilang dengan sendirinya. Tidak perlu direspon juga. Yang hak akan bernampak, yang batil akan hilang. Ya. Dan kita akan tahu pada ujungnya mana yang hak, mana yang batil itu nurani kita akan bicara. Ya. Nurani kita yang menentukan yang hak dan yang batil itu. Ya, jadi menurut saya biarlah waktu yang menjawabnya nanti mana yang hak, mana yang batil. Karena itu tidak bisa disembunyikan, Pak. Karena yang hak itu terang, zahaka. Ya, apa yang batil itu pasti zahuka. Yang batil itu pasti lenyap. Yang benar itu zahara, pasti tampak jelas. Ya. Tapi kita kadang-kadang kan juga lupa, Pak. Kebatilan lenyap, innal batila kana zahuka, dia baru lenyap kalau ja'al haq. Kalau kita mau mendatangkan kebenaran. Jadi datangkan dulu kebenaran, baru yang batil zahuka. Kalau kita tidak berusaha mendatangkan kebenaran, bagaimana kita berharap yang batilnya hilang begitu saja. Jadi umat Islam harus berjuang pula melawan framing media itu, Pak. Harus berjuang. Ya. Pemerintahan Islam itu ya kan perintah Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun kan. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, kafir. Untuk menegakkan hukum Allah perlu kekuasaan yang berlandaskan kepada aturan Allah. Ujungnya ke situ. Cuman kita untuk sementara sepakat dengan sistem yang ada ini. Sampai nanti kalau mau diubah-ubah lagi, kan manusia juga yang bikin aturan ini. Kayak menciptakan sistem ini manusia. Yang abadi itu sistem Allah. Dan sistem Allah itu pasti tegak pada waktunya. Allah yang menciptakan kita, pada apa pula susahnya Allah menetapkan menegakkan hukumnya. Tinggal menunggu waktu saja. Seperti sekarang ini Ustaz kan, kebijakan pemerintah kan banyak artinya yang bertentangan dengan kita. Banyaknya rakyat yang tertindas sehingga timbul muncul. Kadang dari ulama sendiri rapatkan barisan. Apa yang harus kita perbuat sebagai umat yang ya kalau kita untuk melawan tidak akan mungkin bisa. Oh sebenarnya banyak, Pak. Misalnya gini, Ustaz Samad itu satu, bangkitkan ekonomi umat Islam. Jangan belanja ke mall. Belanja ke tetangga-tetangga, Pak. Dia berbicara masalah itu tadi, oke kita tidak belanja ke Cina, tapi setiap dana yang dibuat itu yang dibuat tadi produk Cina yang itu asalnya orang Cina. Ya dia awak nampak peradu dia nya. Coba lah melengah-lengah tu.
Sebenarnya kan dek, awak mengambil bahan barang ini itu kan dek, sebenarnya tidak kebutuhan lah Pak. Jiwa konsumtif Pak tinggi. Kalau kebutuhan itu apa Pak? Makan kan sederhana saja Pak. Pakaian kan bisa sederhana pakaiannya Pak. Tapi kan ingin bermerek juga, ingin beragam juga. Ya. Hal-hal yang mungkin tidak bisa menghindar mungkin apa boleh buat. Tapi hal-hal yang standar kita tidak tergantung dengan mereka. Cuman kita yang mendatangi mereka. Itu secara ekonomi dah. Bisa dilawan Pak. Kedua, kalau mau umat Islam ke Pak, tarik uang di bank tuh. Simpan dengan emas. Kalau mau. Emas. Kalau tidak gulirkan uang itu, pakai usaha. Kalau disimpan di bank itu siapa yang menikmati Pak? Tariklah. Yang tiga, sekolahkan semua anak-anak umat Islam ke sekolah Islam. Semua sekolah Islam itu anak orang Islam sekolah. Sekolah negeri itu mati sudah Pak. Baru tumbuh umat. Sebenarnya bisa kalau kompak. Banyak Pak. Ya, tapi hal seperti itu kan tidak biasa perasaan. Ya itu karena umat banyak yang tidak mau. Sebenarnya kok mau umat Pak sepakat saya tarik peti di bank. Itu sicik jadilah. Ya, kalau sepanjang yang di bank syariah itu ada masalah. Pokok bank syariah ada bank saya tarik. Balik kami. Simpan ame. Kalau nio Pak berjuang tagak mah aturan Allah Pak. Kalau tidak percaya cobalah. Nah, cuman awak kan tidak mau berjuang, tanggung-tanggung satunya berjuang. Gitu Pak. Kalau Nabi kan head to head di itu pasar itu mana di mana pasar di sebelah lain. Iya. Itu mah Usman. Agak asalnya. Orang Yahudi itu takutnya kebutuhannya pasar-pasarnya umat Islam ketika itu. Yahudi tidak beriku loh. Sama jawab pangsa pasarnya awak Pak. Aku bisa menguasai awak. Dia awak lama. Coba tunjukkan kekuatan awak tu. Bank tu saya Pak, kalau umat Islam kau ada maduk ke bank tu Pak, malenga saya ke bank tu Pak, kalimpasiang bank tu mah. Dalam roto tu Pak, kalau lenga-lenga saya tu Pak, ditak orang dalam tu mah. Letak gini ya. Bang tu piti nak